Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 14 Februari 2024, tepat dengan Rabu Abu, pemilihan umum dan Valentine Days, ya. Ditulis oleh rekan saya, Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkra Solo dengan judul Kesalehan. Didasarkan pada kitab atau Injil Matius pasal 6 ayat pertama sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Dan yang akan kita renungkan secara khusus adalah Matius pasal 6 ayat yang pertama. Mari berdoa sebelum membacanya. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berikan kami kitab suci yang dari dalamnya kami akan boleh belajar terus menerus tentang kehendak-Mu, yang melaluinya kami boleh terus menerus semakin dalam mengenal-Mu. Biarlah momen kali ini tak kami sia-siakan, melainkan kami sungguh-sungguh gunakan supaya pengenalan kami kan Tuhan semakin mendalam dan kehendak Tuhan semakin kami ketahui. Berkatilah seluruh yang akan kami lakukan, utamanya ketika membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 6 ayat pertama demikian firman Tuhan. Ingatlah jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Sahabat, ada 3 jenis kesalehan, yaitu kesalehan ritual, kesalehan moral, dan kesalehan sosial. Dari ketiga kesalehan tersebut, yang paling mudah ditonjolkan adalah kesalehan ritual. Mudah pula diasumsikan bahwa ketika saleh ritual, maka otomatis saleh semuanya. Padahal terkadang ritual dapat mudah dijadikan topeng dan praktik-praktik kemunafikan. Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya agar hati-hati dengan pamer ibadah, hati-hati dengan pamer ritual karena biasanya bertujuan untuk pamer kesalehan. Orang yang melakukan itu dijamin dengan mudah mendapatkan upah dari lingkungan, yaitu pujian atau pengakuan bahwa ia ternyata orang saleh. Namun kita diingatkan bahwa ketika orang mengejar pujian dan pengakuan dari sesamanya lewat ibadah yang ia lakukan, ia justru kehilangan upah dari Bapa yang di sorga. Suatu upah yang mestinya jauh lebih berharga dari upah apapun yang didapatkan dari manusia, dari sesama. Sahabat, Tuhan menghendaki supaya manusia beribadah untuk membangun kesalehan pribadi secara utuh. Ibadah mestinya menjadikan seseorang saleh secara moral maupun saleh secara sosial. Karena ibadah pada dasarnya adalah membangun relasi yang akrab antara umat dengan Tuhan. Keakraban itu akan berimbas pada kehidupan moral pribadi maupun relasinya dengan sesama dan lingkungan alam di sekitarnya. Itu sebabnya ketika praktik ibadah menyimpang, maka ibadah itu pun gagal untuk mewujudkan tujuan utamanya. Ia menjadi ibadah yang sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Tuhan ingatkan kami agar kami tidak hanya mementingkan kesalehan-kesalehan ritual, melainkan juga kami manifestasikan itu dalam sikap moral yang baik, dalam tindakan-tindakan yang etis, dalam perhatian kami, kepedulian kami terhadap sesama dan lingkungan di sekitar kami. Tidak mudah untuk saleh sekaligus secara ritual, moral, sosial, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami dapat menunjukkannya bukan untuk membanggakan diri, melainkan supaya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dapat sedikit demi sedikit
kami wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan renungan pada hari ini. Berkati seluruh para sahabat DKB yang bersama dengan kami belajar di firman Tuhan pada hari ini. Berkati mereka ketika mereka sedang berada dalam keadaan susah, sedih. Hiburkan mereka Tuhan. Ketika mereka sedang bergumul mengenai pekerjaan, Engkau tolong mereka, kuatkan mereka, dan tunjukkan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha-usaha yang bisa mereka kerjakan. Ketika mereka dilukai oleh orang-orang yang mereka cintai, balutlah luka mereka dengan darah-Mu, supaya dengan demikian mereka boleh mengalami kesembuhan, dan oleh itu mereka boleh terus berjalan, bergerak, meraih apa yang Tuhan telah sediakan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.